Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Dengan iklim yang berbeda, tentu terdapat juga keberagaman mulai dari hewan, tumbuhan, dan lainnya. Kemudian anak ibu juga hari ini akan mendapatkan contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Serta anak ibu hari ini harus bisa memahami dengan baik bagaimana benda-benda atau hewan-hewan, flora serta fauna yang ada di sekitar kita yang sudah mulai langka. Cagar alam. Dan di samping ini siapa? Hewan yang terdapat di sekitar kita. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada cagar alam untuk menjaga alam. Begitu juga dengan hewan yang di samping ini, manusia. Coba kamu lihat di samping kamu ini apa? Tumbuhan. Di sini ada tumbuhan. Ya, ini mungkin hanya replika. Tapi dari sini kita bisa melihat apa? Apa saja pada tumbuhan? Batang, daun, batu. Di sini biasanya kalau kita lihat sekitar kita adanya tanah. Ya, coba. Jadi ini contoh yang ada di sekitar kita yang biasa kita lihat. Nah, untuk kali ini ibu akan memperlihatkan kepada anak ibu apa saja keanekaragaman hayati dan fauna yang ada di sekitar kita. Keanekaragaman hayati. Coba perhatikan. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup dalam hal variasi gen, jenis, dan ekosistem dalam suatu lingkungan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen yaitu keanekaragaman Meranti. Yang terakhir ada budidaya bakau di Kecamatan Rupat, daerah Bengkalis. Nah, itu untuk keragaman flora maupun fauna. Nah, coba biar kalian lebih konsentrasi lagi, ibu memberikan pertanyaan. Siapa yang gerak-gerak dia yang dapat pertanyaannya. Kamu, apa itu keanekaragaman hayati? Apa itu keanekaragaman hayati? Apa? Keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu tempat. Dia bervariasi gen, spesies dalam suatu tempat. Kelompok 4. Jadi kan kita ada 20 orang. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke. Setelah tahu 4 kelompok, jadi ibu memberikan kelompok 1, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 tugasnya spesial. Jadi tugas kelompok 4 hari ini sangat spesial. Untuk kelompok 1, 2, 3 maupun 4, kelompok 1 tugasnya ya
Tunggu ya, belum ada yang mengerjakan. Sabar. Sabar. Jadi ada yang menggunakan LKPD sebanyak 3 orang, dan yang menggunakan Quizzes ada 1 orang. 1, 2, 3. Ada bukunya cepat. Ayo semuanya berdiskusi. Jangan semua. Ayo teman. Ayat itu dapat apa dia? Yes, again sama
bagaimana anak ibu dengan kuisis, bagaimana anak ibu dengan pembelajaran yang sebelumnya. Oke, yang sebelumnya bisa kumpulkan ibu dulu. Ternyata waktu yang anak ibu butuhkan agak lama ya, menggunakan kertas. Dengan PID tadi anak ibu ketika tugas kelompok waktunya cepat-cepat ya. Karena ibu beri timer. Dia kalau udah diberikan timer, dia akan berjalan soalnya berikutnya. Apalagi kategori soalnya tadi benar atau salah. Coba satu kelompok ada yang bisa. Kelompok siapa ini? Kekayaan hayati di Indonesia. Coba bacakan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusinya coba bacakan kesimpulan yang pertama dan ketiga. Oke, yang lain perhatikan. Di sini ada spesies, gen, ekosistem. Oke. Kemudian di sampingnya. Kemudian di sampingnya ada sebagai bahan makanan dan minuman, sebagai material bangunan, sebagai bahan bakar alternatif, sebagai bahan baku obat tradisional, sebagai bahan baku industri. Oke, tepuk tangan untuk ada yang mau bertanya dengan kelompok 2? Yakin? Udah bagus kelompok 2? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang ibu mau ngasih kalian games. Games ini 3 orang tercepat, makanya siapa yang paling rapi, siapa yang paling tertib, dia yang menang. Sekarang ice breaking dulu. Apa? Tepuk dan dinding. Tadi suara yang adalah semangat adalah suara yang perempuan di ujung. Kamu bukan? Ayo maju. Terus yang paling belakang. Terus dia hanya 3 orang yang main ya. Karena Adit. Ayo semangatin temannya. Oke. Oke. Selanjutnya. Ya tidak? Ya tidak? Oke. Nah, sapi
tidak termasuk flora. Karena flora adalah kawanan ikan silang. Benar? Benar. Di daerah Riau terdapat budidaya sagu. Benar. Oke. Tepuk tangan untuk tiga temannya yang bisa bicara. Oke, belajar semuanya. Jadi anak ibu, dari pembelajaran kita hari ini, tentu kita banyak mendapatkan manfaat dari kelompok tadi. Sekarang ada evaluasi secara mandiri yang ibu berikan sebanyak 3 soal. Tulis di buku latihan masing-masing. Soal pertama. Soal pertama. Jelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Jelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Yang kedua, apa yang dapat menyebabkan makhluk hidup dapat sama persis? Apa yang dapat menyebabkan makhluk hidup sama persis? Yang ketiga, Provinsi Riau, cagar alam. Yang kelima, yang keempat. Oh, sabar ibu dulu. Cagar alam yang ada di Provinsi Riau. Cagar alam yang ada di Provinsi Riau. Ya, segitu aja? Ya. Oke. Sekarang mulai dari untuk mengerjakannya ya. Jangan ada yang mencontek. Tadi kita sudah bekerja sama dan sudah belajar bersama-sama. Jadi sekarang untuk evaluasi secara mandiri, untuk ibu tahu anak ibu sudah paham apa belum. Ini punya siapa? Ini punya Soka. Oh, punya kalian. Siapa yang mau bertanya? Ya kan? Besok kalau misalnya belajar di sini lagi, ibu nggak mau dengar anak ibu sebelum di rumah tidak melakukan membaca-baca dulu apa pembelajaran minggu lalu. Kan IPAS yang kelas 4 ini menarik bukan? Menarik. Menarik.
Ada tentang hewannya, ada tumbuhannya, ada juga ekosistem. Dijelasin juga loh daerah-daerah mana. Jadi coba cepat selesaikan, jangan cerita-cerita aja. Ibu hitung ya, siapa yang udah siap tunjuk tangan? Belum. Pak Dit, ada di situ semua. Ya Om. Yang betul, Ibu kan menunjukkan bagaimana keanekaragaman hewan. Beragam dia kan? Siap, Bu. Siap? Kumpul depan. Ada lagi? Oh, masih ada yang bisa. Cepat Dit. Ayo cepat. Biasanya kalau ada pembelajaran menarik, anak ibu tuh pasti ada rasa ingin tahu yang tinggi. Hah? Kumpul ya, kumpul. Dah, yang satu orang tadi sudah bisa kumpul tugasnya. Pada kalian, setelah ibu lihat rata-rata anak ibu sudah dapat memahami pembelajaran yang ibu berikan hari ini. Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan hari ini? Yang kanan atau yang kiri? Kiri? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, siapa sih yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkannya? Berikan simpulan yang kamu ketahui dari pelajaran yang kamu pelajari hari ini. Tujuh sama. Oke, ya Adit, apa Adit? Apa simpulannya? Kesimpulannya saya bisa mengerti tentang ekosistem. Nah. Saya sudah mengerti tentang fauna dan flora. Oke, benar. Apa lagi? Selain dua orang ini, ya apa? Yang perempuan lagi? Apa yang kamu tadi nak? Saya sudah tahu keanekaragaman. Oke, keanekaragaman hayati. Benar semua. Oke, simpulan dari pembelajaran hari ini yakni pertama, anak ibu dapat mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat terdiri dari beberapa hal. Jadi mulai dari ekonomi ekosistem. Di beda daerah tapi dia bisa mirip. Contohnya apa tadi? Kelapa? Terus terus kelapa hijau. Apa lagi tadi? Kelapa sawit, kelapa sagu. Kenapa mereka punya kemiripan? Karena ada beberapa hal yang terkait dengan spesies genetik. Lalu tadi ada juga, nah ibu bisa tahu bahwa pada bunga terdapat perkawinan silang. Bunganya bisa kita lihat di depan sana, bunga kertas. Ada warna-warni. Jadi anak ibu, pembelajaran IPAS ini sangat menyenangkan, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan hal-hal
nilai langsung seperti kelompok 4 tadi. Oke? Ketua kelas silakan. Semangat untuk pembelajaran minggu depan. Siapa yang paling rapi, dia yang keluar terlebih dahulu. Bagian A atau bagian B ya, dari paling belakang. Jadi mejanya ya nak, kalau ada sampah bu.